الذي جعل الاستقامة بعد الإيمان سلام رقاء إلى دار السلام والصلاة والسلام على من أمر بالاستقامة فكان أعمل من استقام فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن آمن به وعلى الطريقة استقام أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan betapa besar nikmat, anugerah, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita telah dapat berkumpul pada Jumat yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tidak lupa pula salawat bertangkaikan salam tak bosan-bosan yang kita hadirkan buat junjungan kita, suri tauladan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada hari yang mulia ini, khatib akan berwasiat kepada kaum muslimin umumnya dan khususnya kepada diri khatib sendiri. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa dalam artian cinta kepada Allah sehingga kita bisa untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada hari yang mulia ini Sayyidul Ayyam, yaitunya hari penghulu hari-hari, khatib akan membawakan sebuah khutbah yang berjudul dampak maksiat terhadap masyarakat. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak umat-umat terdahulu hancur, betapa banyak kaum-kaum yang terdahulu mereka jaya dan pada akhirnya mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa yang mereka perbuat di atas muka bumi ini. Di mana kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud dan kaum Lut mereka hancur karena perbuatan mereka, karena maksiat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuhin. Dan betapa banyak kaum Nabi Nuh yang binasa tertimpa suyul, tertimpa bencana banjir yang amat dahsyat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu akhadna bi dzambihi, masing-masing mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun di sini khatib akan memberikan pelajaran ataupun suatu hikmah yang dapat kita ambil, yang dapat kita jadikan pelajaran di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitunya dampak ataupun dampak negatif dari dosa ataupun maksiat yang dilakukan terhadap masyarakat. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah menghilangkan nikmat dan mendatangkan cobaan dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat-nikmat tersebut adalah nikmat iman. Selama maksiat itu ada di tengah-tengah masyarakat, maka akan menghilangkan nikmat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya iman tersebut akan runtuh dan kehidupan kita tidak akan harmonis di tengah-tengah masyarakat. Allah mengambil perumpamaan di sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari berbagai penjuru, tetapi penduduknya kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa adzafaha Allahu libasal ju' wal khauf. Maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan bencana lapar, menimpakan bencana takut, gelisah, risau. Kenapa bisa timbul keadaan ini di tengah-tengah mereka? Bima kanu yasna'un, karena maksiat yang telah diperbuat oleh mereka. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya ucapan seorang penyair,
jika kamu berada dalam sebuah nikmat, maka peliharalah, karena maksiat dapat menghilangkan nikmat. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan dampak yang selanjutnya adalah dicabutnya keberkahan harta, anak, rizki dan anggota tubuh kita ataupun anggota badan kita. Yang pertama adalah tidak diturunkannya hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tanaman apa yang kita tanam di atas muka bumi ini tidak akan berkah, bahkan tidak akan tumbuh karena maksiat yang kita lakukan terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya adalah ketidakteraturan pengusaha ataupun pemerintah di suatu negeri tersebut. Yang selanjutnya adalah penduduk akan sering bertikai, penduduk akan sering bermusuhan antara satu dengan yang lain, sehingga kehidupan yang ada di negeri tersebut tidak menjadi negeri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan illiyin, yaitu tempat yang setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagai tempat untuk orang-orang yang selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap, yaitunya orang-orang yang selalu berbuat baik di atas muka bumi ini, sehingga mereka ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di illiyin, yaitu tempat setinggi-tingginya, tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan afalas safilin, yaitu tempat yang serendah-rendahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun tempat ini adalah tempat orang-orang yang kufur, tempat orang yang selalu berbuat maksiat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian orang tersebut ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala asfalas safilin, yaitu tempat-tempat yang sangat rendah dan tempat yang sangat mengundang kesengsaraan terhadap orang tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala nantinya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, dia menjadikan orang-orang yang durhaka kepadanya sebagai serendah-rendahnya makhluk di dunia dan di akhirat. Allah menjadikan kelompok illiyin sebagai tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kerendahan tempat kembali bagi asfalas safilin, yaitu serendah-rendahnya tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita introspeksi diri kita, marilah kita perbarui iman kita, perilaku kita di tengah-tengah masyarakat ini, sehingga kita menjadi seorang makhluk yang selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala anugerah, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa hidup tentram dan negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu ghafurur rahim. الحمد لله الذي جعل الاستقامة بعد الإيمان سلام رقى إلى دار السلام، والصلاة والسلام على من أمر بالاستقامة فكان أعمل من استقام، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن آمن به وعلى طريق استقام. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في الآية الأخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا يا الله يا ذا الجلال والاكرام. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من
الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله